Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli rizqihi ila hadratin jami ashabi Rasulillah wa ahli baiti Rasulillah wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i sufya wa jami'i muallif ilmil kalam ana khosatan sahibu aqidatil awam al-alama Syekh Ahmad Marzuki hadrati Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki hadrati Syekh Nawawi al-Bantani Syekhina sahibu jarid tauhid Syekhina Maimun Zubair bin Dahlan wa Syekhina Musil Abdul Rahim wa Syekhina Abdul Handisham wa Syekhina wa masyayikhihim wa walidina walidihim wa nakhusu khazatan jamil muallifin nafa'ana bihim wa bi'ulum fid-dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, setelah lama kejeda Burdah klaster 40 hari yang kebanyakan kita dekati, ketinggalan didekati melalui aspek semacam klinik gitu ya, sehingga ini untuk mengimbangi kita belajar aspek ilmu. Niku pun mboten jenengan sedaya niku sing grup-grup mahasiswa sing pinter-pinter niku nggih ujung-ujunge klinik. Masalah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Burdah malam ini saya ingin nambah beberapa bait tentang al-iman bir rusul. Saya ulang lagi, nanti setelah terakhir nanti kita baca bareng-bareng nazamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Kemarin itu sampun wajah izun fi haqqi min aradi atau min arodin, maksudnya min ghairi naqsin ka khafifil maradi. Saniku niku nggih. Nah, kemarin setelah iman sifat-sifat Allah, iman kepada Allah ditafsil, diterinci menjadi sifat wajib Allah beserta penjelasannya. Alhamdulillah kemarin beberapa hari yang pertemuan kapan hari itu juga ketambahan tema yang sama, lebih menguatkan nggih menika di bab awal Sulamut Taufiq. Ini sami-sami menguatkan, mungkin ini benar-benar kita melakukan ittiba pada thariqah, pada jalan pada jalan salafun saleh. Jadi di antara jalan yang patut kita, yang sampai hari ini tidak hanya wirid, tidak hanya qasidah, tidak hanya ngapalkan, itu jalan afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam dari jalur ilmu. Kalau enggak dikuati dengan jalur ilmu, tentu kita cukup saja asyhadatan itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pemaknaannya bagaimana gitu, itu kita mungkin kalau ndak belajar ya ndak tahu, paling ya pokoknya percaya Allah gitu ya. Nah, kalau sudah ngaji ini pasti tahu percaya yang model bagaimana gitu, syahadat yang bagaimana ini. Nah, maka kita pengen menaikkan awam yang biasa kita ini belajar aqidatul awam adalah akidah standarnya orang awam itu mestinya cukup dianggap sah imannya, dianggap sah Islamnya, itu ya aqidatul awam. Kalau lebih-lebihnya ya banyak. Wassalamu Muhammad. Nah, sifat wajibnya Rasulullah wonten pinten? 4. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Ini minimal Rasulullah itu kita harus yakin Rasulullah itu
jujur. Setiap rasul, tidak hanya Rasulullah, setiap rasul itu jujur. Terus cerdas. Terus menyampaikan. Jadi gak disimpen gitu ya. Duwe perintah, duwe taklif, duwe ajaran gak disimpen. Koyok gak mungkin para rasul itu nyimpen sesuatu koyok kita saingan pengen regeng satu akhirnya sampai konjoku roh gitu ya. Apa meneh nyimpen urang masa disego kak Rasulullah jauh dari itu. Wal amanah dan dapat dipercaya. Kita nggak boleh harus begitu melatih itu. Misalnya Muhammad. Wa jaizun lan sekarang sifat jaiz. Jaiz itu berarti boleh. Boleh itu artinya apa ya? Rasul itu ya boleh memilih. Wa jaizun lan wewenang boleh. Fi hakim yang dalam hae atau haknya rasul, para utusan, para nabi. Min arodi, ini mahalnya mahal mutada, utawi saking hal-hal yang bisa yu'radu, urido itu yang terlihat. Artinya ya kasat mata atau sesuatu yang sebagaimana manusia biasa. Min ghairi naksin saking tanpa ngurangi. Seperti apa? Ka khofi fil marodi koyotine entenge sakit loro. Dalam penjelasan yang lain, wajah izun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i lin nisa fil khilli. Nah, ada yang gitu. Itu di Jawharatul Tauhid, takrirannya Syekhina Maimun. Apa nazamnya? Sama baharnya bahar rojas. Wajah izun fi haqqihim min arodi min ghairi naksin ka khofi fil marodi. Kalau lagunya kita gimana, Bi? Yang biasanya wajah izun fi haqqihim min arodi min ghairi naksin ka khofi fil marodi. Nah, di Jawharatul Tauhid disebutkan wajah izun fi haqqihim kal akli kaya dene mangan. Wakal jima'i lin nisa fil hilli. Ya Rasul, para nabi itu juga makan. Mana nih ngoten. Nah, nanti kita jelaskan satu bait dulu. Nah, kalau di Badiul Amali wa innal anbiya'a la fi amanin anil isyani amdan wan izali wa makanat nabiyan qatu unsa. Itu selanjutnya. Kalau di Badiul Amali lebih detail lagi. Jadi Rasulullah, sifat jaiz Rasulullah itu nggih menika al-a'rad al-basyariyah. Sifat yang bersifat hal-hal aktivitas atau sifat yang kemanusiaan. Ya Rasul itu ya makan sama kayak kita. Rasul itu ya jima kayak kita. Tentu perbedaannya nanti saya jelaskan. Saya tidak mau menjelaskan pakai logika ini. Saya kebetulan membawa beberapa kitab tentang ini. Ini ada Jala'ul Afhamnya Said Alawi Al-Maliki. Ya, syarah, ada Nuzul Dolam syarahnya Aqidatul Awam Mbah Nawawi, terus kemudian ada Jala'ul Afhamnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kira-kira kata-katanya sama. Jaiz itu apa? Ma ya'ridul insan min maradin wa gharihi. Jadi ardun itu atau aradun itu apa-apa yang tampak dalam sisi kemanusiaan, seperti sakit. Rasulullah sakit, terus kemudian makan. Nah ini yang mungkin di Imam Busiri menjelaskan di baitnya untuk membedakan Rasulullah itu ya sama. Nggak mungkin saking pentingnya Rasulullah itu diingatkan, dijaga sebagaimana Rasul-Rasul dahulu, ada yang didewakan, ada yang dituankan. Bait Busiri gimana Imam Busiri? Pemata'at Hunnasor fi nabihim itu. Nah, mestinya semua nabi begitu. Semua nabi punya sifat a'rad al-basyariyah, sama kayak misalnya Nabi Isa. Cuman pada waktu itu mungkin hikmahnya Nabi Isa sampai dituhankan karena memang mukjizatnya luar biasa pada waktu itu, dan umatnya sampai iso nguripno wong itu kan akhirnya Rasulullah dijaga dari situ. Nanti ada penjelasan bahwa dari nabi ke nabi itu
kita kedah yakin bahwa Rasulullah ini adalah khatamun nabiyyin, nabi pemungkas. Dari nabi ke nabi itu saling menyempurnakan. Ya, ada urusannya begini. Kalau itu pun ada permasalahan ya antar dulur. Terus sampai Nabi Muhammad. Dan pemungkasnya adalah Rasulullah, dan itu kita harus yakini penyempurna. Dijelaskan Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, wal jaiz fi haqqil anbiya war rusul alaihim salatu wassalam wuqu'ul a'rad al-basyariyah. Sifat yang jaiznya Rasulullah, kalau wajibnya 4 tadi, itu adalah para nabi itu bisa saja ketiban aktivitas-aktivitas atau sifat atau hal-hal yang umum di masyarakat, umum di manusia, sakit umumnya, seperti halnya allati la tu'ati ila naqsin. Tetapi catatannya adalah la tu'ati ila naqsin, gak sampai sifat-sifat itu mengurangi derajat kenabian. Contoh misalnya Rasulullah nggak mungkin, para rasul itu nggak mungkin sakit sampai sakitnya itu menyebabkan para manusia, umatnya itu tidak menghormati. Nah, ini yang nanti di kitab-kitab sufi, kitab-kitab akhlak, nanti ada namanya wirai, muru'ah, jogo hati-hati gitu ya. Ini yang nanti saya sampaikan, saya punya pegangan-pegangan dari beberapa guru saya bahwa muru'ah itu yang gimana? Di banyak orang-orang sufi, kiai ustadz kok nyangkruk, itu muru'ah. Kiai ustadz kok di pasar. Ini dijelaskan di Said Muhammad. Jangankan kiai nabi itu juga punya sifat jaiz. Di antara sifat jaiz adalah sakit. Di antara sifat jaiz adalah makan bareng. Di antara sifat jaiz adalah jalan di pasar, masuk di pasar. Yang biasanya kiai kok jajan nang pasar. Ini saya tentu pakai madzhab ini, prinsip ini. Guru-guru saya mengajari begitu. Nah, yang muru'ah wira itu ya bukan begitu. Muru'ah wira itu apa? Kiai kok korupsi, kiai kok udoh gitu. Itu baru muru'ah, tidak menjaga ilmu gitu. Tapi kalau di pasar nyangkruk itu enggak lah. Nah itu silakan, kalian punya ustadz yang begitu monggo, enggak apa-apa. Ustadz kok nyangkruk sama Mas Wawan, keset gitu, menurunkan derajat. Nah itu kenapa saya beranggapan begitu, bahwa para nabi saja begitu. Itu kejeron. Saya berani bilang begitu karena kejeron mengartikan akhirnya berjarak, Pak. Nah, Rasulullah ini terangkum dalam sifat Rasulullah, yaitu sifat jaiz ini dengan catatan maksum, karena Rasulullah itu maksum itu dijaga dari dosa. Nanti ada penjelasannya. Mangan, ngombe, walbai, jual beli. Kiai ustadz kok dodolan galon misalnya. Loh, para rasul ndure ustadz. Itu baik. Ini sifat jaiz. Jaiz itu ya bisa saja mengambil, bisa saja tidak, bisa saja berlaku itu. Wasyara, beli. Wa dukhulul aswaq, masuk pasar. Ini yang banyak kitab-kitab yang identik dianggap wah ini wali kok. Ono wali kok masuk pasar, akhirnya itu gak dibilang muru'ah, iki jadab paling. Gak begitulah gitu. Itu harus dihapus itu. Saya termasuk yang mengkampanyekan itu. Wazawaj terus bojo. Nah ini ingat, harus kita yakini. Jangan sampai ini yang nanti kekafiran, kemurtatan yang di sulam taufik itu tidak terasa. Kayak mustad mari membojo maneh. Itu negatif ora? Saya enggak mengampanyekan itu. Tapi jangan sampai kita meyakini bahwa hal begitu itu padahal halal, itu negatif. Nah, diganti saja itu dengan sinkron. Kalau di bahasa ada namanya hubungan sinkronik. Diganti. Pak Mansur Ustadz kok mari ngene bojo maneh. Pak Mansur diganti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nate apa? Nah itu yang kita harus, yang disebut qudwah. Rasulullah qudwah itu kita apa-apa kudu dipikir, terutama etikot. Beling enggak apa-apa wis. Beling ini maksudnya nakal-nakal sithik ku sik, tapi jangan sampai mencederai etikot.
Wal maut wal hayat. Ya para rasul itu mati. Rasulullah bisa, para rasul, para nabi itu bisa yo hidup seperti kita ini. Wal ladzati wal alam. Yo iso ngrasakno kelezatan, ya bisa ngrasakno sakit. Wasihah wal marad, yo sihat yo sakit. Illa annama yang zilubihim la yuridu bil nufurin nasi minum. Tetapi kadar misalnya ada sakit, itu enggak sampai sakitnya itu sampai diremehkan sama masyarakat. Itu Nabi. Kalau kita mungkin loro untu wis wajahnya penyot terus mari ngono. Itu ganteng hilang. Nah, para nabi dijaga dari harga diri itu. Wan naumi para rasul itu juga sifat jaiznya a'rad basariyah, kegiatan kemanusiaan seperti biasanya adalah sebagaimana contohnya tidur. Tetapi dengan catatan karena maksum lakin bi'ayunihim, tidur hanya penglihatannya saja. Kata ngomong mata nih kayak apa? Penglihatannya saja, duna qulubihim, tidak hatinya. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Ya tidur sama kayak manusia, pokok jangan sampai lah. Inilah yang penting, jarang yang mungkin kita jangan sampai, meskipun besok Mas Indra Mustad, terus Mas Wawan dukun gitu ya, jadi tokoh itu jangan sampai meninggalkan sifat kemanusiaan, terus lali tonggo, biasanya nyangkru gak nyangkru, jadi biasa saja. Rasulullah biasa saja kok. Kita mau apa level itu malah Gus ya gak belajar kayak gini. Jadi Rasulullah itu contoh. Terus kemudian dicontohkan Said Muhammad wa khurujul mani koyot. Rasul itu juga bisa inzal itu di istilah fikih matumani. Tetapi dengan catatan lakin bimtila'il awiyah, dengan catatan dengan kesadaran. Jadi enggak dipenuhi syahwat. Dunal ihtilam, kebalikannya ihtilam. Ihtilam itu apa? Terjemahannya fikih itu ihtilam itu mimpi metu mani. Ya, biologisnya sama. Makanya di beberapa kitab menjelaskan Rasulullah itu hubbiba alayya. Aku ditresnakno, saya dijatuh cintakan oleh Allah. Nek kene kan ate seneng apa kan karena ada nuansa syahwat. Para rasul tidak, itu dijaga maksum. Lam yahtalim qatun toha mutlaqan abada. Rasulullah dijaga, tidak pernah ikhtilam mimpi mentumani kaya dhewe apa meneh. Wong mimpi wae ora, apa meneh sadar mentumani. Mbuh iku carane piye karo iku satok sing. Kurang paham maksudnya. Jadi itu para rasul dijaga. Kita harus, ini pentingnya saya jelaskan apa? Kita harus sedikit banyak mulai sedikit memahami terus meyakini. Tidak hanya isinya asyhadu alla ilaha illallah terus wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Isinya wa asyhadu anna muhammadur rasulullah terus sama iman, rukun iman kepada para nabi, para rasul, itu isinya begini, dengan kesadaran yang begini. Jangan sampai mong aku percaya Nabi Muhammad niku gitu, jangan sampai. Ya, ini caranya ngaji, itu pentingnya ngaji ya karena ini. Min tala'ubis syaiton. Sebab kenapa ikhtilam itu min tala'ubis syaiton, mainannya setan. Jadi sampean kok mimpi metumani, jelas itu ada campur tangan setan. Fala yajuzu li syaitan aitu salitan alaihim, dan setan tidak diberi kewenangan Allah untuk mengganggu, untuk menguasai ranah syahwat para nabi. Nah, kayak gini, aku masuk moco mas, tapi tetap itu mani, tetap ada campurnya. Makanya doa yang iki yang biasa apal Mas Indra ini. Piye Allahumma jannatna. Loh iya siapa sih? Penting mas. Penting itu. Kenapa pakai doa itu? Rasulullah ngajari bukan berarti Rasulullah ngajari doa itu berarti Rasulullah masih nggak bisa terhindar dari setan. Tidak, itu ngajari umatnya. Nah, maka jangan sampai kita berkeyakinan Rasulullah kaya bawa dewi. Jangan sampai. Kalau pakai itu wadah itu
tindakan Rasulullah yang khariqul adah menurut nalar modern. Beristri lebih satu, kemudian beristri Aisyah di umur yang menurut nalar modern masih kecil. Ini penyakit-penyakit yang tidak terasa. Makanya penting ngaji Aqidatul Awam dan beberapa kitab-kitab dasar itu. Dan ini biasanya nggak kerasa, Pak, nggak kerasa. Nah, biasanya penyakit ini, saya kembali ini kemarin sama Mansur, penyakit yang begini biasanya menimpa para intelektual. Nggak sadar. Nek bodoh itu penyakitnya gak ono nek model gini. Wong mikir gak iso. Nah, wong penyakitnya siji tok bodoh gitu ya. Dan itu bisa diobati dengan belajar tuntas, itu nggak dosa. Sing repot itu sing wis para intelektual terus sing pinter maca itu kebelajarnya lebih banyak. Masalah Muhammad. Nah, wa amal a'radul lati fiha naqsun. Nah, adapun aktivitas atau atribut-atribut kemanusiaan yang bisa menyebabkan berkurangnya kewibawaan, kenabian, itu aja ada. Contohnya adalah penyakit-penyakit juzam, wal baros, lepra, penyakit aid gitu. Nggak mungkin. Para rasul itu dikai modelnya itu nggak mungkin. Penyakit-penyakit yang menyebabkan pandangan seseorang, masyarakat itu elek. Iki penyakit ini pasti teko banyak zina. Penyakit ini, nah udah. Wasamami dan buta. Ini dan tuli. Wal ama dan buta. Wal bukmi dan bisu, wasyalali dan lumpuh. Nah, ini penjelasan ini terjemahan di kamus lumpuh. Tapi saya kira nanti ada jenis-jenis penyakit itu. Wal aroji pincang, wal auri dan cacat. Nah, maka famustahilatun maka mustahil. Tidak mungkin semua itu penyakit-penyakit yang menurunkan kewibawaan kenabian itu terjadi alaihim kepada para nabi dan utusan. Nah, terus wa maqila inna Syuaiban alaihissalam, itu dawuhnya Said Muhammad. Terus Nabi Syuaib ya apa? Kana dhariran. Nah, jenisnya Nabi Syuaib itu buta, yang dalam bahasa Arab bukan as-sammam tapi dhariran. Lah inilah iki nek kepleset iso dadi Rasulullah cilikane rembes dan yang lainnya itu. Ini kenapa kita harus belajar dan tidak serampangan memaknai atau menerjemahkan lafaz-lafaz hadis atau Al-Quran apalagi. Jangan sampai sama. Ini sama-sama nggak bisa melihat, yang satu samam, yang satu ama, umyun, yang satu dharir. Yang dharir ini yang nggak melihat tetap dijaga. Misalnya Rasul timbilan, padahal timbilan misalnya timbilan itu menjadi kode bahwa ini ngincengan. Misalnya gitu ya. Rasulullah jauh dari penyakit-penyakit yang disebabkan yang begitu. Nek kene kan nek manusia begitulah, itu yang sifat menarasikan maksum itu. Yakub, Nabi Yakub alaihissalam, innama hasolat lahu ghisyawatun wazalat. Kenapa Nabi Ayub loh? Tadi katanya Nabi tidak mungkin sakit yang sampai dikucilkan, nggak dihormati gitu ya. Penjelasan Said Muhammad, Nabi Yakub itu hasolat terjadi pada Nabi Yakub itu adalah ghisyawatun wazalat. Ghisyawah itu ya mengaburkan. Jadi itu untuk mengaburkan, nyobo imane mungkin ya sama umat-umatnya. Tak goleki model nabi model ngene sampai nabi-nabi itu berbeda sama kita. Wa kadzalika maqila inna duda yakhruju min jasadil Ayub, seperti halnya Nabi Ayub yang terkenal set itu nempel di awake. Apa gak mandi kan gitu ya. Nah, itulah sifat jais para rasul, bahwa bukan gak dijabahi, bukan. Itu menunjukkan bahwa nabi lo begini. Andai kan nabi tidak punya jais ini, waduh, kita tidak punya contoh bagaimana kalau kita ini kena musibah terus bagaimana cara sabar. Kalau nabi
suci terus kemudian nggak kawin, nggak menikah, nggak bojo, terus nggak punya nggak makan, kita nggak tahu cara bagaimana makan yang baik, kita nggak tahu bagaimana bebojoan yang baik. Ini hikmah Nabi itu gitu. Jangan sampai kita wes podo wae tiba Nabi yos. Itu naudzubillah, dan ini ngaji ini kita niati tidak hanya berteori tapi menginstal mau ngisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Muhammad la ukdzubatun la mahalata. Segala kepalsuan, singkat cerita dawuh Sayyid Muhammad, ukdzubatun, segala kondisi kebohongan, kepalsuan, la mahalata, tidak ada ruang bagi para rasul. Guyone kene, Pak. Rasul itu seneng guyon misalnya. Tapi tidak melanggar 4 sifat para rasul. Nek guyone kene isi ana mbujuke. Isi ana melukaine, padahal niate nyenengno. Para rasul tidak seperti bayangan kita. Sallallahu Muhammad. Nah, iki monggo ditiru, tapi sebelum ngomong tiru dan tiru, yang penting adalah etikot meyakini. Saya tambahi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Ismatuhum utawi terjaganya mereka para rasul, kasairil malaika hale kaya dene dalam kondisi hale kaya dene ya para malaikat. Wajibatun iku wajib. Wa fadlu, tetapi lan lebih mengunggulkan, lebih unggul sapa para rasul al malaikata ing malaikat. Di antara yang perlu yang wajib kita yakini adalah terjaganya atau kemaksuman para rasul, utusan Allah. Sama kayak maksumnya malaikat. Tetapi kita juga harus meyakini juga kemaksuman itu terhindar dari dosa. Gak mungkin bujuk, gak mungkin dosa lah. Cuman beda, kita harus meyakini juga kemaksumannya sama-sama dimaksum sama Allah, malaikat sama rasul, ini lebih unggul rasul. Malaikat tugasnya mau ngonotok. Di penjelasan yang lain saya pengen menjelaskan bahwa bahasa kampusnya itu kenabian itu given, kenabian itu terberi, tidak bisa terikhtiari. Kunnya Allah begitu ya udah. Misalnya Rasulullah dalam ceritanya diangkat Rasul itu karena narasinya ini, karena orang ini saking pinternya nang kampus akhirnya wah Rasulullah itu dulu sejarahnya sebelum jadi nabi naik turun Gua Sur. Wah, akhirnya ditiru, nyepi, wah aku untuk wangsit ya itu. Enggak begitu. Itu narasinya Allah. Tetapi kenabian itu ya dikasih dari Allah. Di Jawharatul Tauhid ada walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqaba bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Jadi semua itu fadl Allah. Sama kayak bahasa saya, kalau bahasa ekstrim saya menerjemahkan tauhid ini, kalau dipikir-pikir secara mendalam, di dunia itu tidak ada yang logis. Gaji kene piro dibagi, misalnya kalau gaji itu diukur terus dibagi anake papat, cilik-cilik, sekolah kabeh, nggak logis. Jangan coba cek. Mumet pasti. Nah, cuman kita sebagai manusia tetap ikhtiar kemanusiaan. Nabi saja yang begitu aja tetap sebagai manusia itu. Jadi sebenarnya nggak logis. Di kitab selain Aqdatul Awam dijelaskan tidak hanya itu, tetapi wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Jadi kalau di sini kan semua nabi gitu dijelaskan. Di penjelasan yang kitab-kitab yang lain dijelaskan ada nabi itu nggak mungkin perempuan, nabi itu nggak mungkin gini, wala abdun waksasun dung lufti ali, nggak mungkin melakukan hal-hal yang bisa merendahkan harkat martabat itu nabi. Itu kita harus kita yakini. Dawanya Sayyid Muhammad, yajibu ala kulli mukallafin ya'taqidu anna al-anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam ma'sumuna
seluruh para nabi itu dijaga oleh Allah. Itu harus diyakini. Kamanal malaika ma'sumun, kaya dene malaikat. Fahum munazzahuna 'anil wuqu'i fil ma'asi. Ndak mungkin jatuh pada kemaksiatan. Walayat rukuna wajiban. Para nabi tidak pernah meninggalkan kewajiban. Walayartakibuna muharraman, tidak pernah mengambil aktivitas atau melakukan aktivitas keharuman. Walatasifuna illa bil akhlaqil karimah. Para nabi itu wajib kita yakini dengan akhlak karimah, baik. Kenapa? Li'annahum qudwatun hasanah. Karena para nabi itu adalah gandolan, teladan, contoh yang baik. Gak mungkin apalagi Rasulullah. Fal masul alladzi yataju ilahin nas huwallazi tawalla ta'tibahum wa tahtibahum. Allah lah yang berkuasa atas taktib, adabnya atau aktivitasnya para rasul, para nabi. Hatta kanu ahlan lidzalika. Itu harus kita yakini. Maka dijelaskan Syekh Muhammad lagi, ada saling keutamaan itu tidak hanya nabi dengan malaikat. Di internal nabi, para nabi itu juga wa fadlu ba'dun ba'dha. Jadi antar satu nabi ke nabi yang lain itu juga punya level sendiri-sendiri. Yang terkenal adalah namanya nabi rasul ulul azmi. Sayyidina Muhammad, Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Nuh alaihi salam. Itu lebih unggul dibanding semua para nabi. Lebih-lebih khatamun nabiyyin, khatamul mursalin ngene menika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengungguli dari semua. Malaikat juga sama. Allah membuat malaikat juga ada yang paling mulia, sudah masyhur hingga menika malaikat Jibril. Jibril itu paling disungkani. Nah, di penjelasan di Badul Amali ada nanti tidak hanya level ini yang wajib kita ketahui dan yakini, tapi ada yang lain, misalnya tentang Nabi Isa, Dajjal dan yang lain. Makanya di Aqidatul Awam ini landasan dasar mawon bahwa kita saawam-awami wong tidak punya kesempatan kita, tidak pernah sekolah kita, itu wajib ini. Kalau di sini nanti dijelaskan, misalnya kita orang awam, level awam itu wajib meyakini kenal Rasulullah, minimal kenal Rasulullah, minimal apa? Siapa Rasulmu? Muhammad. Gak cukup. Sampai level berapa kemarin? 4. Di Aqidatul Awam 4, di Salam Taufik 4, di beberapa kitab yang saya buka juga 4. Ini yang awam, ada judulnya awam loh ya. Muhammad bin Abdullah. Terus ini udah dihafal nih. Ini awam, level awam, kita yang awam ini. Hah? Hasan Husain. Gak apa-apa. Anak usaha. Abdullah, ya, Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, berarti kapan-kapan mau coba berjanji. Minimal ini. Hah? Kok terakhir? Enggak, ini minimal. Orang awam sak goblok-goblok sak telo-telone kita gitu ya. Itu wajib hafal ini. Lahir di Makkah. Terus makanya ini dikemas di TPG dikemas dengan lagu-lagu biasanya. Ini harus dikenal. Nah, ini maka semoga ngaji ini menjadi tahapan untuk ikhtiar kita, untuk usaha kita. Kok misalnya gak apal-apal, sementing ikhtiar, sementing berusaha. Insyaallah Allah mencatat usaha kita ini. Nah, mungkin manfaat. Mari kita nadomkan bareng-bareng. Untuk menutup ini kita nanti lanjut bertahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Mungkin manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muhammad.
Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil insani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli summa sholatu wassalamu samada ala nabi khairi man qad wahada wa ali wa sahbi wa man tabi' sabila dinil haqqi wa ba'du fa'lam bi ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun tantawimu fakudratun iradatun sam'um basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadli wa adli tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dzawil fatana bisidqi wa tablighi wa amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasa malaika wajibatu wa fadalul malaika wal mustahilu dhiddu kulli wajibi fawfat li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kullu mukallafin fa haqqiq wa tanim hum adamun idrisu nuhun hudu ma' salih wa ibrahimu kullum muttaba' lutun wa ismailu ishaqun kada yaqubu yusufu wa ayyubuh tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzul Kifli Dawudu Sulaimanut Taba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Ta'ghayya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashri minhum Jibrilu Mikailu Israfilu Izrailu Munkar nakiru wa raqibun wa kadha atidun malikun wa ridwanuh tada arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu imanu nabi yaumin akhirin wajib wa kulli makana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri bakil wajibi mimma alamu kallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummu Aminatu Zuhriyah ardha'athu Halimatu Sa'diyah maulidu bi Makkatal Amina wafatuhu bi Thaibatul Madinah atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun auladu fa minhumu salasatum minadh-dhukuri tufamu
Qasim wa Abdullahi wa Tayyibu wa Tahirum bidaini dayulaqabu atahu Ibrahimu min Suriya fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahima min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walija wa arba'um minal inasitul karu ridwanur rabbi jami'il karu Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa banahu masibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsumin zakat radiyah an tis'in niswatin wa fatul Mustafa khayyirna fakhtaranna nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsah wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Indun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun murdiyah Hamzatu ammuhu Abbasu kada ammatuhu wa fiyatun datuhtida wa qabla hijratin nabiyil isra mimmakat lailan li qudsin yudara wa bada isra'in urujun lis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin wa farat alaihi khamsan ba'da khamsina farat bal ballaghal ummata bil isra'i wa fatin khamsin bilam tirai qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa ahlahu wa hadhihi aqidatun mukhtasarah wa lil awami sahlatun muyassarah Nazimu tilka ahmadul marzuqi mayyan tamil lisadiqil masduqi walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama wal ali wa sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi adin yaqtadi as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli biha qad ishtaghal abyatu wa mayyiz bi adil jumali tarikhuha urri jumali samaituha aqidatal awami mi wajibin fid dini bit tamami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.